Kementerian Kebudayaan harus menjadi garda terdepan jika ada diskusi yang dibubarkan. Kementerian Kebudayaan harus turut menjamin hak-hak setiap seniman dalam berekspresi, dalam menghasilkan karya yang sesuai dengan ide mereka, kegelisahan mereka. Jangan sampai juga ada lagi sensor terhadap tulisan, ada lagi pemberangusan seperti di masa lalu. Halo, selamat datang di Views and Ideas Okima Dasari Channel. Sahabat-sahabat semua, saya baru pulang dari Medan, Sumatera Utara. Di sana saya berdiskusi dengan teman-teman pegiat sastra, literasi, perbukuan, pegiat budaya. Salah satu pertanyaan yang dilontarkan, apa yang bisa kita tawarkan? Apa yang bisa kita usulkan pada Kementerian Kebudayaan yang baru dibentuk? Dari perspektif saya, yang pertama bisa kita sampaikan adalah, satu, jangan menganggap kebudayaan itu sebagai beban dari pembangunan dan hanya sebagai bentuk charity. Charity itu artinya dibantu. Ini seniman butuh bantuan, dibantu. Ini penulis kasihan, dibantu. Jangan seperti itu. Kebudayaan harus dilihat sebagai sebuah aset. Dan di sini strategi pemerintah dalam mengelola kebudayaan adalah investasi. Mengelola kebudayaan artinya investasi terhadap manusia Indonesia dan investasi terhadap masa depan Indonesia. Ketika kebudayaan dikelola dengan serius, kebudayaan akan menghasilkan kontribusi yang besar pada ekonomi. Ketika para seniman itu diberi stimulus, didukung dengan semestinya, dengan seharusnya, mereka akan memiliki peran besar dalam menambah pertumbuhan ekonomi. Jadi di sini kita harus melihat kebudayaan sebagai aset, investasi, dan bukan sebagai beban. Lalu yang kedua, tujuan dari pembangunan kebudayaan, tujuan dari pengelolaan kebudayaan pada akhirnya adalah ingin membangun kualitas masyarakat Indonesia, manusia Indonesia yang lebih kritis, kreatif, inovatif. Ketika tujuan yang ingin dicapai itu, maka misi yang dilakukan Kementerian Kebudayaan itu pun harus selaras. Salah satu langkahnya adalah buka seluas-luasnya ruang pertukaran gagasan. Buka seluas-luasnya kesempatan ide-ide kritis bisa tumbuh bermekaran. Kementerian Kebudayaan harus menjadi garda terdepan jika ada diskusi yang dibubarkan. Kementerian Kebudayaan harus turut menjamin hak-hak setiap seniman dalam berekspresi, dalam menghasilkan karya yang sesuai dengan ide mereka, kegelisahan mereka. Jangan sampai juga ada lagi sensor terhadap tulisan, ada lagi pemberangusan seperti di masa lalu. Lalu yang ketiga, kebudayaan harus dilihat lebih dari sekedar pertunjukan, lebih dari sekedar performance. Kebudayaan ini soal values, soal gagasan. Jadi kita tidak semata bicara tentang apa yang tersaji di panggung pementasan, tapi apa yang ada di balik sebuah panggung dan apa yang dihasilkan dari sebuah panggung pertunjukan. Jadi di sini Kementerian Kebudayaan juga harus memperluas cakrawala, tidak hanya fokus melihat kebudayaan secara sempit, hal-hal yang sifatnya performatif dan tradisional, tapi juga menyongsong munculnya, lahirnya ide-ide kebaruan, segala bentuk kesenian, segala bentuk karya yang terus tumbuh selaras dengan semangat kemajuan zaman. Maju terus kebudayaan Indonesia, semoga tidak ada lagi pemberangusan dan penyensoran. Sampai jumpa di Views and Ideas yang akan datang.